Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Pada pertemuan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama masuk. Baik, pertanyaan pertama. Bismillah Ustaz, izin bertanya mengenai jamak qasar. Misal kita sudah sampai di tempat tujuan, itu tujuan safar, apakah boleh kita jamak qasar? Misal saya pergi dari Jakarta ke Bandung, sampai rumah di Bandung Margahayu pukul 2 siang. Saya jamak qasar karena akan pergi lagi ke Dago jam 2.30. Apakah boleh Ustaz? Baik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Untuk jamak qasar, jamak artinya menggabungkan dua solat di satu waktu solat, baik itu di waktu yang pertama disebut dengan jamak takdim ataupun di waktu yang kedua disebut dengan jamak takhir. Kemudian qasar artinya adalah memendekkan solat yang berjumlah 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya itu menjadi 2 rakaat saja. Dalam kondisi seseorang masih dalam kondisi safarnya, tentunya safar yang telah menempuh jarak sekitar 85 km atau 16 farsakh atau 4 barid. Ini adalah pendapat dari ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Maka dibolehkan untuk melakukan jamak sekaligus qasar, jamak sekaligus qasar, demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika beliau melakukan manasik haji dan ketika itu berada di Arafah, ya beliau itu melakukan jamak. Ya, belum melakukan jamak dan qasar, yaitu salat duhur ya dilakukan bersama dengan asar digabungkan dengan jamak qasar, yaitu jamak takdim, salat duhur di waktu duhur kemudian asar, demikian ya. Nah, ini tidak mengapa insyaallah taala. Ya, walaupun ya ini sudah sampai tempat tujuan. Nah, perlu kita ketahui, mungkin ada orang yang bertanya tempat tujuan tersebut adalah tempat tanah kelahiran atau rumah yang dimiliki. Maka kita katakan ya, pendapat yang tepat wallahu taala alam,
ya adalah boleh untuk memilih satu ya tempat mukim dan sisanya bila bepergian dengan jarak yang jauh, tempat-tempat yang kita bepergian ke tempat tersebut setelah kita menetapkan tempat mukim kita, maka itu adalah tempat safar, itu adalah ya tempat di mana rumah kita di tempat-tempat yang jauh, walaupun kita memiliki beberapa rumah, ini terhitung ya safar, demikian. Nah, kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dan besar di Mekah, ya, dan beliau hijrah ke Madinah dan menjadikan Madinah sebagai tempat domisili, tempat mukim. Nah, ketika beliau ke Mekah, ternyata beliau ya menjadikan Mekah dan sekitarnya itu adalah tempat safar, demikian. Nah, buktinya beliau di Arafah beliau melakukan ya, jamak dan qasar. Nah, seperti itu. Jadi boleh insyaallah ta'ala, demikian. Walaupun setelah itu akan bergerak lagi, tidak mengapa. Bahkan ya ini yang juga bisa dikatakan ya juga dikatakan sebagai alasan yang kuat untuk boleh melakukan jamak dan qasar, karena akan bergerak lagi, demikian. Andaikan pun ya di tempat safar tersebut, di tempat safar itu beberapa hari, maka selama tidak berniat untuk menetap di tempat tersebut, ya mukim berdomisili di tempat tersebut, maka selama itu terhitung safar, sehingga boleh ya untuk melakukan jamak ataupun qasar, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, izin bertanya lagi mengenai masbuk. Semisal saya masuk di rakaat kedua, apakah ketika yang melaksanakan rakaat pertama membaca surat sunat juga, Ustadz? Dan apakah saya tahiyat akhir lagi, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Seseorang yang masuk ke dalam sholat dan mendapati imam ya dalam kondisi sudah di rakaat kedua atau yang ketiga, ya, apakah boleh bagi sang makmum yang masbuk tersebut untuk membaca surat ya sunat, membaca surat-surat ya yang ini dibaca setelah Al-Fatihah? Jawabannya boleh. Bahkan ketika di rakaat pertama bagi dirinya, dan itu mungkin rakaat kedua dan ketiga bagi imam ya, dan makmum yang lain yang ikut bersama dengan imam, boleh juga bagi sang makmum masbuk tersebut untuk membaca doa iftitah bila memungkinkan, bahwasanya ya bila memungkinkan dia tidak tertinggal untuk menyelesaikan membaca surah Al-Fatihah, demikian ya. Jadi dibolehkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ya menurut pendapat yang kuat wallahu taala alam ya, walaupun nanti ketika makmum yang masbuk ini ketika di rakaat terakhir bagi imam melakukan tahiyat akhir dengan membaca tasyahud ya, maka ya bagi makmum yang setelah imam salam dan dia menyelesaikan rakaat yang tersisa, maka tetap disyariatkan untuk ya melakukan tasyahud akhir, yaitu duduk tahiyat akhir kemudian membaca tasyahud, demikian ya, karena itu terhitung akhir bagi dirinya, demikian ya, maka tetap disyariatkan untuk ya melakukan tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir di tahiyat akhir tersebut bagi dirinya ya, setelah imam itu salam, kemudian sang makmum yang masbuk ini menyempurnakan rakaat-rakaat yang tersisa. Di rakaat terakhir ya bagi dirinya, maka itu adalah rakaat terakhir baginya, maka disyariatkan baginya untuk melakukan tahiyat akhir dan tasyahud akhir. Wallahu taala a'lam.
Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mana bagi seorang musafir tentang menjamak sholat? Apakah ada dalilnya? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang safar, terkait dengan dispensasi yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi orang yang safar, diantaranya adalah menjamak salat, menggabungkan salat, dua salat di satu waktu salat, baik itu di waktu yang pertama atau di waktu yang kedua. Ya, di waktu yang pertama disebut dengan jamak takdim, di waktu yang kedua disebut dengan jamak takhir, demikian. Nah, ini dispensasi yang boleh untuk diambil, boleh juga tidak diambil, tidak masalah, ya. Jadi kalau seseorang ya mendapati contohnya dalam kondisi safar, yang dia sudah sampai di tempat tujuan safar, yang dia beberapa waktu atau hari berada di tempat safar tersebut, ya. Jika dia lapang, maka ya sebaiknya dia tidak melakukan jamak ya sholat karena lapang bagi dirinya, ya. Maka hendaklah dia melakukan sholat itu di waktu-waktunya, bahkan berjamaah di masjid, ya, di mana dia bisa berinteraksi dengan kaum muslimin yang ada di sekitar tempat safarnya, demikian, ya, berkenalan dengan mereka dan berinteraksi dengan mereka, demikian, ya. Maka ini lebih utama bagi dirinya. Namun apabila dalam kondisi sempit waktunya karena dia akan bergerak, ya, melakukan kegiatan, ya, mobile seperti itu, maka lebih utama bagi dirinya untuk menjamak sekaligus ya mengqashar agar ini mudah bagi dirinya, demikian, ya, agar mudah bagi dirinya. Adapun terkait dengan menjamak ini, Rasulullah SAW ya dalam safar beliau pernah tidak melakukan jamak ketika safar, yaitu ketika beliau berada di Mina. Ya, beliau ketika berada di Mina, beliau tidak melakukan jamak, ya. Bahkan beliau melakukan sholat ya zuhur, asar, ya, kemudian maghrib, isya di waktu masing-masing, tidak menggabungkan, demikian. Namun beliau melakukan qashar, ya, untuk zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, ya, isya 2 rakaat, demikian. Itu ketika beliau ya berada di Mina dalam pelaksanaan manasik haji, demikian. Namun berbeda ketika beliau berada di Arafah. Ketika beliau berada di Arafah, beliau melakukan jamak qashar untuk zuhur dan asar di waktu zuhur. Dikarenakan ketika itu ada kegiatan, ya, kegiatan yang lebih utama untuk dilakukan, ya, ketika mampu untuk melakukan penggabungan sholat, yaitu banyak berdoa, tadarruk kepada Allah, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab, ya, doa, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan ya untuk menjawab pertanyaan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Ayo, bagi kita yang ingin punya rumah di surga, bagi kita yang ingin mendapatkan pahala minimal 700 kali lipatnya, dan bagi yang ingin untuk mendapatkan pahala yang mengalir seterusnya tatkala infak kita dimanfaatkan, ayo kita bangun Masjid Al-Muwahhidin dengan mentransfer sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Anda bisa melihat info lanjutan di layar kaca Anda ini. Semoga
bermanfaat dan semoga termotivasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.